Oke, kita akan membahas beberapa manfaat transfer faktor bagi kesehatan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Rona tadi kan ada tentang pendidikan sistem imun. Kita akan melihat apakah betul bahwa pendidikan sistem imun itu mitos atau suatu fakta. Nah, ternyata bukti ilmiah menunjukkan bahwa proses pendidikan sistem imun itu betul-betul ada, dan salah satunya adalah menyusui. Seperti yang ditampilkan tadi, menyusui merupakan salah satu sarana untuk pendidikan sistem imun. Jadi sebuah penelitian skala besar menunjukkan bahwa riwayat menyusui ini akan menurunkan risiko berbagai penyakit infeksi, alergi atau atopi, hipersensitivitas, dan kanker. Tadi kan ditunjukkan bahwa sistem imun yang tidak seimbang itu bisa mengakibatkan risiko penyakit infeksi, ada yang mengakibatkan timbulnya reaksi alergi, autoimun, kanker. Nah, itu semua terkait dengan kondisi sistem imun yang tidak seimbang. Nah, jurnal yang ini menunjukkan bahwa ASI itu mengandung faktor protektif yang penting untuk perkembangan sistem imun. Kalau orang dihentikan ASI-nya terlalu dini, dia akan berisiko untuk mengalami penyakit autoimun di kemudian hari. Nah, dari dua jurnal ini mendukung bahwa pendidikan sistem imun melalui susu atau kolostrum itu betul-betul ada. Nah, ini adalah skema tentang transfer faktor tadi, bahwa apabila ada virus yang masuk, maka sel darah putih jenis T helper 1 CD4 ini akan mengeluarkan transfer faktor. Transfer faktor ini akan dipakai untuk menandai sel-sel tubuh yang terinfeksi, untuk ini kemudian segera dieliminasi oleh sel CD8, salah satu sel untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi supaya infeksinya tidak menyebar. Nah, apa manfaat transfer faktor bagi kesehatan? Saya mencoba mengumpulkan dari jurnal-jurnal yang bisa kami kumpulkan. Masih ada banyak manfaat yang lain, tapi yang saya tampilkan ini. Untuk sistem imun secara umum, TF ini akan membantu untuk meningkatkan respon imun spesifik dan non-spesifik. Untuk respon imun spesifik itu maksudnya respon imun yang khusus untuk mikroba tertentu. Sementara kalau yang respon imun yang non-spesifik itu apapun mikrobanya itu bisa berfungsi. Kalau yang respon imun spesifik misalnya ini ya antibodi ya salah satunya dari vaksinasi, itu kan respon imun yang spesifik. Nah, yang kedua untuk kanker, beberapa penelitian menunjukkan bahwa TF ini meningkatkan jumlah dan aktivitas sel darah putih, menghambat pembelahan sel tumor, dan menunjang pengobatan menggunakan metode operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Untuk kasus alergi, TF ini akan memperbaiki kondisi dermatitis alergi dan asma. Untuk kondisi autoimun bisa sebagai pendamping rheumatoid arthritis. Untuk kondisi gizi buruk, ini membantu untuk meningkatkan berat badan dan keterampilan sosial. Untuk COVID-19, TF ini diulas sebagai salah satu terapi pendamping pada COVID-19. Dan TF Plus ini, sewaktu saya kaji lebih lanjut, TF Plus ini kaya akan bahan alami yang bermanfaat untuk terapi COVID-19. Saya akan tunjukkan beberapa contoh jurnal-jurnalnya. Yang pertama, tentang efek imunomodulator dari TF. Jadi ditunjukkan bahwa TF ini dapat meningkatkan senyawa-senyawa imun untuk memodulasi sistem imun yang spesifik. Kalau yang ini meningkatkan respon imun yang non-spesifik. Dan efektivitas TF ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya dosis. Kemudian untuk pasien kanker, TF ini bisa untuk meningkatkan aktivitas sel darah putih. Ini bisa untuk menunjang pengobatan secara medis.
Nah, ini penelitian dalam negeri dari Undip. Ada 3 penelitian bahwa untuk di laboratorium itu menunjukkan bahwa TF meningkatkan aktivitas sel darah putih CD4 dan fungsi makrofag untuk untuk merusak sel-sel kanker dan untuk mengurangi pembelahan sel tumor. Jadi 3 penelitian ini dilakukan di Undip. Nah, ini penelitian dari luar negeri, bahasanya bahasa Spanyol, menunjukkan bahwa TF ini bermanfaat untuk memperbaiki gejala dermatitis atau alergi kulit dan menurunkan aktivitas sel darah putih yang tidak sesuai. Yang ini untuk asma alergi derajat sedang. Jadi TF ini akan membantu untuk menurunkan dosis obat semprot. Dengan TF, kebutuhan obat semprotnya akan berkurang. TF juga bermanfaat untuk terapi reumatoid arthritis, salah satu penyakit autoimun yang menyerang sendi. Kemudian yang ini untuk penelitian tentang gizi buruk. Jadi TF diberikan dosis 1 kali 1 selama 1 bulan pada anak-anak gizi buruk, dan ternyata hasilnya ada perbedaan signifikan terhadap peningkatan berat badan dan keterampilan sosial. Nah, untuk COVID-19 ini ada beberapa jurnal yang mengulas bahwa TF ini merupakan salah satu terapi potensial untuk pendamping terapi COVID-19. Nah, TF Plus juga mengandung banyak herbal tadi yang sudah disebutkan oleh Bruna tadi. Saya cukup terkejut waktu Bruna share bahwa ada dokter spesialis di Surabaya yang menggunakan TF ini di TF Plus ya. TF Plus digunakan pada minggu kedua pada saat badai sitokinnya sedang tinggi-tingginya. Saya agak terkejut juga. Nah, ternyata memang betul kandungan herbalnya ini bermanfaat untuk menurunkan IL-6. Inositol itu menurunkan IL-6. Sebagaimana kita tahu kan IL-6 ini kontributor terjadinya badai sitokin yang mungkin lagi ngetren akhir-akhir ini. TF Plus ini akan menurunkan aktivitas interleukin 6. Dan juga ada ada kandungan jamur cordyceps. Ini juga akan menurunkan senyawa proinflamatori, meningkatkan toleransi terhadap hipoksemia dan menghambat enzim virus. Nah, kesimpulannya adalah TF merupakan molekul pendidik sistem imun yang penting untuk menunjang kesehatan tubuh, dan TF ini telah diteliti pada berbagai penelitian, bermanfaat untuk berbagai kondisi medis, misalnya infeksi, kanker, alergi, autoimun, dan gizi buruk, dan juga ada penelitian lain yang masih banyak lagi, misalnya untuk Alzheimer juga ada, tapi tidak saya tampilkan di sini. Memperbaiki semua masalah pada sistem imun.